Nah, atas, keterangan BAP klien saya memang sudah disampaikan bahwa perintah itu datangnya dari saudara FS. Kemudian klien saya sampaikan bahwa yang melakukan penembakan adalah klien saya yang pertama, kemudian, saudara FS. Seorang GC harus jujur, sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. Bersama saya, anggota Majelis Hakim Sidang Racun Sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Persidangan di tahun 2016 yang sangat menarik perhatian publik, seperti halnya dengan sidang kasus pembunuhan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo. Narasumber saya adalah Hakim Gultom. Pak Binsar, hakim itu selalu sering menghadapi keterangan berbeda-beda. Yang paling baru pada saat kita bicara saat ini kemarin, pengacara Sambo mengatakan justice collaborator itu ditujukan pada Eliezer, nggak boleh berbohong karena Sambo mengatakan bahwa ia tidak menyuruh menembak, sementara Eliezer bawahannya dengan clear atau di BAP-nya ia mengatakan disuruh oleh Ferdi Sambo. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran di antara dua perbedaan kesaksian ini? Ya, sebenarnya itu gampang, namun khusus mengenai Gampang, sebenarnya gampang. Siapa yang berbohong dalam hal ini gampang. ya, tapi saya tidak mau masuk ke teknis ya kasusnya yang sedang diproses ya. Tetapi secara umum dan kepada kasus Jessica ini saya katakan karena memang banyak antara pendapat ahli atau keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bayan. Nah, disitulah seorang hakim harus menyumpah makna sumpah daripada saksi itu ya berkata benar jujur. Dan itu ancaman pidananya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Nah, jadi kalau sampai kata-kata yang disampaikan antara si A atau si B tidak Sinkron. connect, tidak sinkron, ya hakimlah nanti yang akan menilainya. Bagaimana? Apa biasanya keahlian para hakim untuk menggali keterangan terdakwa dan saksi lainnya, Oh ada, mencari kesesuaian itu? Karena ada. misalnya di antara yang ada di situ almarhum yang ditembak, lalu Ferdi Sambo yang katanya hanya bilang hajar cat, dia tidak menyangka bahwa hajar cat itu ternyata Eliezer menembak hingga mati. Sementara ada Ricky Rizal di situ yang mengatakan tidak tahu siapa yang menembak. Jadi apakah itu Ferdi Sambo atau Eliezer. Jadi kan tidak bisa dibuktikan atau hakim punya punya terobosan. Hakim yang memiliki naluri tajam akan bisa menemukan hal itu disesuaikan dengan peristiwa pidana yang terjadi. Ya Pak, Jadi Pak saya Binsar, tapi tidak, kan ini tidak melulu tentang naluri, itu akan sangat subjektif. Hakim betul, saya hakim kan juga harus belum selesai bertindak ngomong. objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan. Iya, fakta persidangan. Dari berbagai fakta persidangan itu kan itu nanti disimpulkan oleh hakim mana yang berkorelasi relevan dengan peristiwa pidana. Nah, jadi seperti di dalam kasusnya Jessica itu, saya kira hampir ratusan itu saksi-saksi dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi kami harus mempunyai satu titik tujuan ini mati karena racun. Kalau ini mati Karena karena ditembak. tembakan misalnya. Nah ini soal siapa yang menembak segala macam. Disitulah tugas hakim untuk menemukan, tidak boleh dia menyerah. Saya pun waktu itu kan tidak tahu siapa pelaku yang sesungguhnya, apakah lewat racun ataukah Jessica atau tidak. Tapi itulah tugas berat, tugas krusial seorang hakim untuk menggali fakta ketika sudah dinyatakan terbukti dia bersalah karena racun, karena alat apa Ya. ya. Nah, disitulah hakim akan mengatakan terbukti bersalah. Dalam kasus misalnya, Anda punya pengalaman kasus Jessica, Ya. yang Anda bilang juga harus mendengar ratusan keterangan Ya. saksi. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mendengar keterangan saksi itu dengan persesuaian, kan Anda ke pengacara Ferdi Sambo kemarin mengatakan soal justice collaborator. Siap.
Nah, menurut Anda seberapa ini sampai dipisah jadwal sidangnya? Verdi Sambo dengan 3 tersangka lainnya dan kemudian terdakwa Artinya lainnya perkaranya di split. di-split. Berarti ada istilah saksi-saksi mahkota apa segala macam itu. Dia dengan kasus yang sama, pembunuhan, Ya. tetapi dibedakan. Menurut Anda ini artinya apa? No problem. Artinya di sini untuk mengetahui jangan sampai Saksi mahkota. saksi antara satu dengan yang lain itu agar mampu dia memberikan yang sejujurnya, dan disitulah makna sumpah harus betul-betul diterapkan kepada dia.